Pada mau kemana sih rame-rame naik truk gitu? Mau nonton konser Coldplay? Bercanda ya teman. Teman di rumah, bisa tebak nggak mereka mau kemana? Nih ya, Otan kasih tahu, mereka ini mau pergi berkemah loh. Apa? Kalian tidak percaya? Baik, nanti Otan tunjukkan tempatnya ya. Ini dia tempatnya. Tuh, ada tulisannya. Kemah bebek. Ayo bocil-bocil alias bocah kecil, turun. Sudah sampai. Selamat bergabung dengan teman-teman yang seumuran kalian ya. Selamat bersenang-senang. Ini adalah kemah-kemah bebek ternak alias bebek angon. Kenapa dinamakan kemah? Ada yang tahu kenapa? Yap, karena kemah-kemah ini adalah tempat tinggal sementara para bebek ini. Bebek-bebek dibawa oleh para peternak ke tempat di dekat sawah yang sedang tidak dalam masa tanam. Disinilah bebek-bebek ini mudah mencari makan dan gratis. Kalau ini kemah bebek atau itik yang telah dewasa. Kebanyakan dari mereka adalah bebek betina. Dan mereka adalah bebek-bebek yang sudah masuk usia menghasilkan telur. Duh, kayaknya mereka gelisah sekali deh. Kayaknya udah gak sabaran nih. Pada lapar ya? Iya, sabar. Paman-paman peternak sebentar lagi akan membuka kandangnya kok. Nah, itu dia paman datang. Paman peternak sangat sayang pada kalian. Paman tidak akan membiarkan kalian lapar. Ya kan, Paman? Tuh kan dibuka. Wih, kalau kalian keluar kandang rombongan gini, seru banget. Seperti tanpa diperintah, mereka seolah berbaris rapi. Duh ilah, gak bisa banget lihat air kayaknya nih. Langsung aja mau nyebur. Segar ya, Beb? Bebek atau itik sejatinya adalah unggas air. Di alam liar, bebek memang hampir setiap saat berada di daerah yang basah dan dekat dengan sumber air, seperti sungai, danau, ataupun rawa. Ini juga menjadi insting alaminya untuk bertahan hidup, teman. Makanya kawanan bebek ini baik-baik saja meski ada gelombang panas dan terik matahari menyengat begini. Kermaks alias keren maksimal. Pada usia remaja hingga dewasa, bebek harus mendapatkan kesempatan untuk mandi. Mandi sangat baik bagi kesehatan mereka. Jika bebek tak mandi, bebek akan kegemukan dan jadi tak sehat. Mandi pada bebek juga bisa membuat mereka jauh dari stres. Mandi juga sangat berpengaruh terhadap telur yang dihasilkan bebek. Bebek yang sering mandi akan memiliki bobot telur, berat jenis, ketebalan cangkang telur yang lebih baik daripada bebek yang tidak mendapatkan akses untuk mandi. Wah, kok ada banyak telur berserakan di kandangnya? Ya ampun, sob. Mandi sih mandi, tapi ini telur kalian main tinggal gitu aja. Pantesan aja ada yang bilang cuek bebek. Apa karena ini ya kamu disebut hewan yang cuek bahkan sama telurmu sendiri? Ya udah deh Kak Tias, kita kumpulin aja telurnya. Ini berlangsung hingga mereka berusia sekitar 17 bulan. Setelah lewat itu, mereka akan memasuki fase akhir alias sudah jarang lagi bertelur. Kok Otan jadi penasaran ya? Teman-teman di rumah perhatikan gak tadi? Induk-induk bebek meninggalkan telurnya begitu saja. Tidak ada yang mengerami. Apakah mereka induk yang cuek? Ataukah mereka tidak
sama telur-telur mereka? Jawabannya adalah karena telur-telur ini adalah infertil, alias tidak dibuahi. Bebek memang punya dua jenis telur, yaitu telur fertil atau telur yang dikeluarkan bebek setelah kawin, dan ada juga telur infertil, alias telur bebek yang keluar begitu saja tanpa kawin. Ya jelas aja, kalau telurnya infertil, si induk bebek juga tahu dan punya naluri kalau telur ini tidak akan menetas walaupun dierami. Percuma gitu loh. Jadi jelas ya, kalau telur infertil ini tidak akan mereka erami. Naluri keibuan mereka tidak keluar bukan karena cuek atau tidak penyayang ya. Baik-baik, karena satu perkemahan ini tidak ada satupun induk bebek yang menghasilkan telur fertil, maka Otan akan ajak ke tempat lain. Ini dia tempatnya si entok. Kebetulan si entok ini mempunyai telur fertil, alias telur yang dihasilkan dari proses kawin. Jadi tentu saja ia punya naluri keibuan untuk mengerami telur-telurnya. Agen Otan yang kece, Katias, akan bantu melakukan suatu pembuktian. Otan membuktikan bahwa jika memiliki telur yang didapat dari hasil kawin, maka unggas seperti induk mentok ini akan punya naluri untuk mengerami telur. Bahkan ia bisa tidak tahu kalau kita menaruh telur bebek jenis lain di dekatnya. Ia akan secara refleks akan berupaya menggapai telur itu untuk dierami. Katia sudah bawa sebuah telur bebek atau itik. Tuh lihat, dari warnanya saja jelas beda kan? Kalau telur bebek itik warnanya kebiruan. Kalau bebek entok warnanya putih pucat. Baik, sekarang ayo kita taruh telur bebek di sebelah induk mentok itu, Kak. Nah, kita perhatikan ya. Tuh, kan betul. Didorong rasa keibuannya, induk mentok langsung menggapai telur bebek dan memasukkannya ke bawah badan untuk dierami. Jadi terbukti ya, jika mentok yang memiliki telur fertil akan mempunyai sifat keibuan untuk selalu melindungi dan mengerami telur yang ada di dekat mereka. Hal ini juga bisa berlaku pada unggas lainnya, seperti ayam, bebek, dan juga angsa. Wih, bebek-bebek ini cukup nurut sama para pengasuhnya. Diarahkan kemanapun, mereka akan menurut. Paman-paman peternak pasti sudah mahir sekali untuk mengangon atau mengembalakan bebek. Ayo, race baris, jalan-jalan. Ngomong-ngomong, bebek ternyata nggak bisa mengenali rumahnya sendiri, teman. Itulah mengapa paman penggembala jadi harus menemani dan menggiring hingga nanti waktunya pulang. Uniknya lagi, bebek ternyata akan mengikuti siapa saja yang berada di depannya. Jadi kalau ada satu bebek yang bergerak, pasti akan menularkan teman-temannya untuk ikut di belakangnya. Itulah gunanya si bebek alfa, alias bebek yang menjadi pemimpin rombongan. Jadi paman penggembala cukup fokus mengarahkan mau kemana tujuan si bebek alfa ini. Nanti kawanan bebek lainnya otomatis ikut deh. Cakep! Sob, panas terik kayak gini kalian jalan di aspal gitu santai-santai aja. Wih, kalau nggak pakai sendal, Otan sih nggak sanggup, Sob. Tapi itulah keistimewaan kaki bebek, teman. Kakinya seperti kebal panas. Nih, udah ada agen Otan Kawijil yang siap membuktikan kebenarannya. Agar lebih akurat, Kawijil udah siapin termometer untuk cek suhu air. Ini dia nih bintang utamanya yang siap berendam cantik. Wow, dengan suhu air di atas 50 derajat Celcius, Sobat Otan ini tetap anggun tidak bergeming loh. Faktanya nih teman, kaki bebek itu gak bisa merasakan panas atau dingin loh. Biar lebih terpercaya, sekarang Otan buktiin pakai yang dingin-dingin ya.
Lihat es batu seakuarium aja. Otan udah menggigil kedinginan nih Kak Wijil. Ini kok masih mau ditambah es batu lagi Kak? Oke, sekarang kita cek suhu airnya ya teman. What? 1 derajat? Ini sih Otan bakal flu berat kalau dicemplungin ke situ. Hancur. Waduh sob, kaki kamu beneran sesakti itu nggak ya? Oke deh, kita buktikan bersama-sama. Gila bener. Sobat Otan ini sama sekali nggak bereaksi apa-apa loh teman. Cakep. Fakta pertama, terbukti berhasil. Ternyata kaki bebek tidak bisa merasakan panas atau dingin karena tidak adanya pembuluh darah dan sistem saraf. Walaupun pada kaki dan selaputnya nampak terlihat urat halus, tapi darah tidak dialirkan sampai pada kakinya. Jadi, kaki Sobat Otan ini nggak bisa membedakan, bahkan ngerasain panas dan dinginnya air saat ia berenang. Dikisahkan, ada sebuah legenda tentang banyaknya kapal yang tenggelam secara misterius akibat seekor hewan yang disakralkan. Mitosnya, jika hewan ini dibawa keluar dari pulau asalnya ini, maka kemalangan justru akan menimpa siapapun yang membawanya. Lalu hewan apakah itu? Loh, Bunda dan kakak-kakak kru Otan mau kemana? Apa jangan-jangan sekarang sedang menelusuri legenda itu? Hah? Pulau Raas? Tuh kan bener, Bunda dan kakak-kakak kru mau menemui si hewan yang ada di legenda itu. Ada yang mau buat es kelapa nih. Otan mau dong Bunda. Hah? Air kelapanya buat mandiin si kucing. Apa nggak salah Bun? Tapi kalau dilihat-lihat kucingnya kok agak beda ya. Coba teman perhatikan lebih jelas deh. Jangan hewan misterius yang jadi legenda itu tadi kamu Sob. Otan ingat Bun, ini kan si kucing busok. Ciri umum yang dapat dikenali dari Sobat Otan satu ini adalah warnanya yang biru keabu-abuan. Ini adalah kucing busok, kucing ras murni asli dari Pulau Raas, Sumeneb, Madura loh. Jadi, legenda soal kapal karam akibat membawa si kucing busok keluar pulau ini sengaja diturunkan dari zaman nenek moyang dahulu kala. Gunanya untuk menjaga kemurnian ras si kucing busok ini teman. Kalau orang Madura menyebutnya si abu tomang atau abu dari sisa bakaran sekam padi alias abu gosok. Makanya dinamakan busok, singkatan dari abu gosok. Kalian masih banyak yang belum tahu kucing ini kan? Yuk kita ikut Bunda ke tempat asalnya kucing busok. Berang-berang bawa berkat. Berangkat! Penduduk setempat melarang membawa kucing busok keluar pulau. Jika terpaksa dibawa keluar, kucing tersebut harus dikebiri untuk menjaga kemurniannya. Karena zaman dahulu, kucing busok hanya diperuntukkan untuk kiai, pejabat, dan tokoh besar lainnya sebagai hadiah. Mereka meyakini kucing busok memiliki indera keenam yang hanya dapat dipelihara oleh orang tertentu saja. Kebetulan sekali nih teman, kita bertemu dengan Pak Haji Hasbullah, salah satu warga yang memelihara kucing busok di rumahnya. Saat ini, kucing busok milik Pak Hasbullah ada 4 ekor teman. Di kandang kaca 2 ekor dan 2 ekor lainnya dilepas di dalam rumah.
Tuh lihat, gemas banget kan si busok ini. Gak heran kalau banyak sekali peminatnya. Oh iya, di Pulau Raas sendiri ternyata ada 3. Pertama, si busok murni dengan warna biru keabuannya, kecobong dengan warna abu keputihannya, dan ada juga busok dengan warna bulu kecoklatan. Sayangnya, saat ini kondisi kucing busok sudah semakin sedikit, teman. Tercatat kurang dari 40 ekor kucing busok yang tersisa di Pulau Raas. Cantik, tak deng. Warga sini biasa pelihara kucing busok itu betina. Karena kalau yang jantan itu nggak bisa dipelihara, nggak bisa dipegang. Dia agresif, galak, pokoknya nggak mau dia dipegang. Seperti yang Bunda bilang, teman, kucing busok jantan memang sangat agresif. Hal inilah yang membuat masyarakat Pulau Raas kesulitan untuk mengembangbiakan kucing busok. Secara bentuk wajah dan tubuhnya, kucing busok sepintas mirip dengan leopard dan kucing hutan. Ukuran tubuhnya juga lebih besar dibandingkan kucing kampung pada umumnya. Melihat bulunya yang halus dan mengkilat, sekilas busok mirip dengan kucing ras Eropa, seperti kucing biru Rusia atau Russian Blue, dan kucing bulu pendek Inggris atau British Shorthair. Nih kan, air kelapanya itu buat ngebasuhin si busok nih. Mandinya pakai air kelapa, biar seger, manis. Wah, ternyata ini rahasia bulu kalian terlihat sehat, tebal, dan mengkilat. Kalau dilihat dari kandungannya, air kelapa memang memiliki mineral serta vitamin yang bagus untuk menyehatkan bulu mereka. Gak cuma itu, air kelapa juga dapat melembabkan bulu kucing dan membuatnya jadi tampak lebih sehat tuh. Biasanya kucing busok dimandikan 3 minggu sekali. Tapi kalau tubuhnya dirasa kotor dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, kalian juga boleh kok memandikannya kapan saja. Wih, ada yang mau makan ikan nih. Oten mau dong, Bun. Tapi kok Bunda makannya seperti itu sih? Kenapa daging ikannya dipisah dari durinya? Emang makanan itu sebenarnya buat siapa sih, Bun? Buat busok nih, makanya pakai nasi di tempatnya piring nih. Kucing cakep, makanya ya cakep tuh. Alah, ternyata buat kamu, Sob. Pantes aja daging ikannya dipisah dari durinya, biar kamu makannya gampang ya. Ngomongin soal kucing busok, masyarakat sekitar percaya barang siapa yang memelihara kucing busok di rumah, dia akan membawakan kebaikan serta kebahagiaan bagi pemiliknya. Tapi jika dia dibawa keluar dari Pulau Raas, maka kemalangan justru akan menimpa pemiliknya. Mitos turun-temurun yang beredar tentang si kucing busok ini, barang siapa yang menyelundupkan si kucing keluar dari Pulau Raas, maka perahunya akan tenggelam. Ih, serem. Tidak hanya itu, masyarakat sekitar juga percaya kalau kucing busok merupakan penjaga rumah dari hal-hal negatif seperti santet dan lain-lain. Ia juga sangat sensitif terhadap keberadaan makhluk halus yang ada di rumah loh. Wih, ada hujan ikan. 1, 2, 10, 33. Duh, Otan susah ngitungnya. Habis banyak banget sih. Ini kan si ikan cakalang. Ikan ini terkenal lezat dan kaya gizi. Teman-teman di rumah pasti suka kan? Ikan sebanyak ini memang tidak jatuh dari langit seperti hujan, melainkan hasil pancingan paman-paman nelayan yang lagi duduk-duduk di anjungan kapal sana. Duduk-duduk saja kok bisa menghasilkan tangkapan ikan? Eits, jangan salah teman, ini bukan sembarangan duduk. Ini adalah salah satu jurus rahasia paman-paman nelayan. Teknik ini punya nama keren, Pull and Line. Yap, cara menangkap ikannya dengan cara dipancing memakai bilah joran dan tali pancing, bukan dengan jaring. Cara ini juga dikenal dengan nama HUHT. Ngomong-ngomong, kalian tahan banting juga ya, Sob?
Tuh lihat, sudah terlempar ke udara dan terjatuh setinggi itu, kalian masih hidup. Sebagai ikan pelagis, mereka harus terus berenang untuk terus menjaga aliran darahnya, teman. Kalau sampai berhenti berenang, maka mereka bisa mati. Itulah yang membuat otot tubuhnya kuat dan dagingnya padat berisi. Tuh, ekornya terus bergerak seperti kipas. Makanya di dalam air dia bisa melesat seperti torpedo, teman. Wush! Cara pancing ini memang tidak sesederhana itu. Butuh kerjasama semua anggota nelayan di dalam kapal ini. Ada yang bertugas melemparkan umpan ikan ke arah permukaan air. Biasanya umpan yang dipakai adalah jenis ikan tembang atau juga ikan selar. Kemudian ada yang bertugas menyemprotkan air ke permukaan air. Nah, tirai air yang jatuh ini akan membuat seolah-olah ada banyak ikan umpan yang ditaburkan paman nelayan. Dan air yang disemprotkan ini akan menyamarkan antara umpan ikan betulan dengan umpan buatan yang sudah ada mata kailnya. Umpan buatan yang dipakai terdiri dari bulu ayam atau serpihan tali yang dibentuk menyerupai ikan. Dijamin ikan cakalang si target sasaran akan tertipu. Tuh lihat, ikan-ikannya banyak yang tertangkap. Cara seperti ini terbukti jitu. Sekali memancing bisa ratusan, bahkan ribuan kilogram ikan yang bisa ditangkap. Teman-teman pasti heran, kok bisa ikannya sebanyak itu? Bahkan seringkali paman nelayan sekali menjaring bisa dapat ratusan ekor ikan cakalang loh. Itu karena sepupu dekat ikan tuna ini termasuk ikan schooling alias suka bergerombol. Bahkan dalam satu kawanan yang sangat besar terdapat 50.000 ekor cakalang loh. Bayangkan saja teman, cakalang dewasa yang berusia 1 tahun mampu menghasilkan 2 juta telur dalam setahun. Dengan rentang hidup hingga 12 tahun, sepasang cakalang mampu menghasilkan total 24 juta anakan. Kalau semua dikasih nama satu-satu, papa mama kamu pusing nyari namanya sih sob. Oh iya, si ikan cakalang ini kalau dilihat-lihat mirip sama sobat otan yang di air tawar. Itu loh, ikan yang gak punya sisik juga, si patin. Sob, kamu di mana sob? Nongol dong. Ikan patin makan roti. Otan gak lagi pantun. Itu lihat ada yang membuang limbah roti untuk jadi pakan ikan patin. Beda. Siapa yang berani melakukan ini semua? Gerak-gerik anak muda ini mulai meresahkan teman. Ayo kita pantau. Nah lo, ketahuan kan? Ini dia pelaku buang sampah sembarangan. Hei kalian, hentikan! Tapi kenapa respon sobat otan pada kesenangan ya? Waduh, sampai rebutan segala lagi. Astaga! Ternyata ini bukan aksi oknum buang sampah sembarangan toh. Maaf ya kakak-kakak, otan jadi malu. Wah, ternyata otan datang tepat di jam ngemil para ikan patin teman. Dan cemilannya bisa bikin ikan patin rebutan sama manusia juga, yaitu roti. Ada-ada aja kamu sob. Tapi kalau roti akhir sih mending buat kamu aja deh sob. Ternyata salah satu pemanfaatan roti yang sudah tidak layak konsumsi ini masih bisa diberikan untuk pakan ikan loh. Sebab roti akhir tetap mengandung protein nabati. Umumnya semua ikan pasti memerlukan protein untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, ikan patin dapat manfaatnya, lingkungan juga terhindar dari limbah rumah tangga. Hayo, siapa yang masih nggak doyan makan ikan patin? Siap-siap otan tenggelamkan ya. Tahukah teman, jika ikan patin atau pangasius termasuk sumber protein hewani yang memiliki segudang nutrisi dengan harga ekonomis?
Catat ya Bu Ibu, ikan patin itu mengandung asam lemak omega 3 dan 6 yang melimpah. Vitamin, nggak usah khawatir. Dalam ikan patin terkandung vitamin A, B, D, dan E, serta tinggi kalsium. Wah, paket combo nih. Maka dari itu, ikan patin ramai untuk dibudidaya. Kelompok ikan berkumis ini hidup di air tawar, teman. Nah, tahu nggak sih, selain punya 2 pasang kumis pendek yang berfungsi sebagai peraba, ikan patin punya senjata tersembunyi. Coba perhatikan baik-baik ya sepasang sirip dada yang terletak di dekat area mata. Sirip ini tersusun dari jari-jari lunak berjumlah 12 sampai 13 ruas dan 1 jari-jari keras. Nah, ruas yang keras inilah dapat berubah menjadi senjata yang disebut dengan patil. Hal inilah yang selalu dihindari para peternak jika panen ikan patin. Sebab jika patil terkena kulit, dapat menimbulkan rasa sakit nyeri atau pusing, bahkan bisa menjadi demam. Kalau nggak percaya, Kak Titi akan buktikan buat teman di rumah deh tajamnya patil ikan tidak bersisik ini. Meletus balon hijau, dor! Nah kan, gerakan tidak sengaja dari patin berhasil meletuskan balon loh. Ini disebabkan karena tajamnya patil yang menyenggol balon. Ampun sob, mulai sekarang Otan gak berani deh nyenggol-nyenggol kamu. Wah, kalau dilihat dari atribut kakak-kakak ini, sepertinya sebentar lagi kita akan panen patin, teman. Asik! Cara panen ikan patin memang sama dengan ikan pada umumnya, yaitu menggunakan jaring besar. Tapi yang bikin wah, panen kali ini dibantu sama Kak Titi cantik. Dijamin banyak ikan yang mau ngumpul deh. Loh. Om kameramen mau ikut nyemplung juga nih. Wah, Otan salut sama effort para kameramen Otan yang mau terjun ke lapangan dalam segala kondisi. Hehehe. Tapi ini ikut nyebur ke kolam patin biar ambil gambar yang kece atau mau deket-deket sama Kak Titi nih? Kita lanjut panen ya. Jaring sudah siap terbentang. Waktunya menyisir kolam ke sisi seberang. Teman, ternyata di peternakan ini kegiatan panen ikan patin dilakukan setiap hari. Dan satu harinya bisa menghasilkan panen sebanyak 200 kg. Mantap betul! Oke, waktunya kita angkat bareng-bareng ya. Wuhuu! Patinnya masih seger-seger. Nah, selain kaya nutrisi, salah satu tujuan ikan patin dibudidaya karena tekniknya cukup mudah. Dalam waktu 3 atau 4 bulan, ikan patin sudah siap dipanen. Namun, jika ingin bobot sekitar 700 gram per ekor, maka patin siap dipanen pada umur 6 bulan. Masih kurang banyak nih. Ayo Kak Titi, lebih semangat lagi dong. Aduh, gawat. Sepertinya yang tadi kita khawatirkan terjadi. Segera angkat ke atas, teman. Astaga, betul saja. Kakak ini kena patil ikan patin. Lebih baik kita selesaikan panen patin sampai di sini dulu ya, teman. Jika terasa sangat nyeri, segera konsumsi obat pereda nyeri ya. Kasih obat dulu, Bang.